Waktu itu bukunya belum pakai buku tulis, dari batu tulis. Perjalanan dari Makassar ke Semarang itu yang luar biasa, dengan perahu layar tanpa mesin. Di perjalanan karena angin kencang nih, layar sobek, satu tiangnya patah. Hampir tiap malam dini hari sudah harus bangun keliling kampung di Jakarta itu, gang-gang kecil masuk, saya teriak kue, saya bilang gitu. Saya terlambat karena setiap hari bangun habis sholat subuh saya harus keluar jualan kue. Kenapa pendaja menuju? Karena rumah bude saya itu kebakar. Saya cari baloknya, saya bikin, saya jual. Ya alhamdulillah orang mau beli, 25 rupiah, 50 rupiah. Jadi ngider gitu loh mas, koran gitu. Nanti kelas 2 sampai lulus kelas 3 kamu nggak usah bayar SPP, tapi sarannya kamu harus mau jadi proses. Itu kayu panggul di pelabuhan Tanjung Mas ini, balok kayu yang saya pikir terlalu berat, nggak kuat, saya lempar aja ke laut. Berlayar itu tujuan utamanya untuk membackup pendidikan saya. Jasanya besar keluarga saya, tapi tetap yang paling besar jasanya ya keluarga saya nggak bisa lupain. Jadi keluarga Bum Lama itu yang paling besar andilnya, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025 ibu saya panggil oleh Yang Kuasa untuk kembali selamanya, dan sedih karena 2 hari lagi saya akan dikukuhkan sebagai guru besar, profesor di bidang hukum administrasi negara. Family terdekat saya tidak percaya kalau saya bisa menyelesaikan studi. Buat saya mas, sehari nggak makan itu biasa, dan sehari makan sekali itu juga biasa. Pada masa itu, salah satu mengapa saya mau aktif kegiatan itu untuk mengurangi beban biaya hidup saya sendiri. Karena dengan aktif kegiatan kita bisa makan tanpa beli. Kegiatan organisasi ekstra, namanya Himpunan Mahasiswa Islam, itu banyak membantu saya. Temannya banyak, membuka wawasan saya. Semakin sarjana hukum itu udah puncak impian saya mas. Selama kuliah itu yang paling banyak kontribusi membentuk saya, meyakinkan saya itu lewat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, dan banyak senior di situ. Di antaranya ada Pak Rektor sekarang, Profesor Gunarto, jadi seorang advokat, acara praktek. Saya luntang-lantung 3 tahun karena saya udah buka kantor advokat sejak 95, lumayan dapat penghasilan, masuk ke Unisula sampai studi lanjut itu Prof Gunarto. Dan beliau pada memperjuangkan sesuatu nggak akan berhenti sebelum tercapai. 2 nama inilah yang paling besar andilnya terhadap saya. 1, Profesor Dr. Gunarto, yang kedua Profesor Dr. Bambang Tribawana. Senior di atas saya itu almarhum Profesor Rafiq Anwar. Pengelolaan fakultas hukum itu harus go internasional, bernama International Class Program, di mana mahasiswanya itu dari dalam negeri dan luar negeri, dosennya juga dalam negeri dan asing luar negeri. Fakultas Hukum Unisula ini saya selalu memperluas kerjasama dengan fakultas hukum di beberapa negara. Insya Allah September S3 ke Eropa, kunjung ke 6 negara, Belanda, Prancis, Jerman, Belgia, Swiss, dan Italia. Hukum, dosennya itu 95% dosennya udah doktor. Dari doktor itu 35% guru besar, profesor. Memberikan yang terbaik bagi banyak orang, baik sifatnya institusi maupun sifatnya perorangan ataupun kelompok. Pada dasarnya semua orang bisa maju, bisa berhasil. Biarlah orang lain merendahkan kita, tapi kita tidak pernah merendahkan orang. Biasanya orang yang kalau ekonominya terbatas itu direndahkan. Seburuk apapun keadaan ibu itu, tapi dia adalah pahlawan. Ibu saya adalah seorang pahlawan. Bahkan pernah saya nemani ibu saya jualan sate dari rumah ke rumah.
Untungnya berapa? 5.000. Doa-doa ibu saya setiap malam. Hatinya yang tembus, doanya yang tembus, ucapannya yang tembus, pikirannya yang tembus. Tembus kepada siapa? Tembus ke di atas. Saya ini anak nelayan, anak petani, dilahirkan dari satu desa Burungeng ya, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Memang sejak kecil saya sudah ingin sekali bersekolah, di mana usia belum memenuhi. Tempat tinggal saya dengan sekolahan SD itu kira-kira 200 meter. Jadi suatu ketika tanpa sepengetahuan ibu saya memberanikan diri datang ke sekolahan karena saya ingin bersekolah. Saya sampai di sekolah ternyata ketemu guru kelas yang bernama Pak Burhanuddin. Tanpa basa-basi saya langsung saja minta saya mau sekolah. Pak Burhan mengatakan kamu belum cukup umur. Tapi saya tidak peduli, saya tetap ingin sekolah. Lalu oleh Pak Burhan diberikan syarat, kalau kamu mau sekolah pakai bahasa Bugis. Ya kira-kira bahasa Bugisnya elok ke mas sekolah, engka sarana. Agak sarana Pak Guru. Sarana jarinu letu di culinu. Gini katanya. Waktu itu saya disuruh begini, tapi emang nggak nyampe. Masih di atas telinga. Sehingga oleh Pak Burhan, kamu belum memenuhi syarat untuk sekolah, suruh pulang. Pulanglah saya. Sebelum pulang, saya bilang, apa yang disyaratkan lain kalau ini tangan belum sampai ke telinga? Pak Burhan bilang, kalau kamu magati mas sekolah, artinya kalau mau cepat sekolah, ngaji dulu. Ngaji artinya ngaji dulu. Jadi kalau kamu sekolah ngaji dulu, kumaca nama ngaji, napa lauk di mai sekolah, suruh untuk ini. Maksudnya saya ketemui Pak Burhan. Lu sudah dulu kata Pak Burhan. Artinya pulang aja dulu. Saya pulang. Sampai rumah saya langsung bilang sama ibu saya, "Ma, elok kamu ngaji." Ibu saya kaget. Ibu saya bilang, Ma ya apa magati lo mengaji?" Kata ibu saya. Maksudnya, mengapa kamu ingin cepat ngaji? Elok kamu magati mengaji, nasabah elok kamu sekolah. Artinya saya mau cepat-cepat ngaji supaya saya mau cepat sekolah. Dan itu menjadi syarat dari sekolah.
Ibu saya ya kaget sambil terharu. Saya bilang, "Mak, kamu ngaji ke Al-Quran?" Kata ibu saya, "Ada di Al-Quran." Ngaji Al-Quran kecil. Al-Quran itu kan yang ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa itu. Saya minta diajarin sama ibu saya. Diajarin lah. Setelah dikasih dasar-dasarnya, akhirnya saya belajar sendiri. Kira-kira 1 minggu saya tekuni belajar ngaji, udah bisa baca alif bata, sudah bisa nyambung Al-Fatihah. Terus seminggu kemudian saya kembali ke sekolah, temui Pak Burhan. Saya nggak bilang sama ibu saya, ya seperti main aja ke sekolah, datang gitu sendiri tanpa alas kaki, karena di kampung kan orang sekolah jarang pakai alas kaki. Di samping memang susah untuk belinya, yang kedua memang di kampung kebanyakan nggak pakai alas kaki. Saya belum pakai pakaian seragam, saya pakai baju-baju biasa, baju main. Datang pagi-pagi sekitar jam 7-an sudah datang. Saya temui Pak Burhan, guru kelas. Saya bilang, "Pak, saya kembali mau sekolah." Kata Pak Burhan, "Macan wang ngaji." Kata, artinya sudah bisa ngaji belum? Saya bilang, "Macan." Saya Pak Sedi, saya disuruh baca. Sampai saya baca surat Al-Fatihah. Dites di situ, ini bacanya apa, ini bacanya apa, ini bacanya, ya saya bisa. Nah sejak hari itu Pak Burhan membolehkan saya mulai sekolah. Walaupun tangannya belum sampai di kuping, tapi karena sudah bisa ngaji di Al-Quran kecil, saya sudah dibolehin masuk sekolah. Hanya gabung dengan yang lain. Waktu itu bukunya belum pakai buku tulis, dari batu tulis. Setiap siswa dikasih 1 batu untuk buku dan 1 pensil dari batu juga, sehingga 1 buku dari batu itu untuk 1 siswa. Cara belajarnya setelah masa pelajaran itu tulis, selesai dihapus, ganti lagi yang lain. Jadi saya masih ngalami pakai sekolah pakai bukunya pakai batu tulis. Kira-kira sampai kelas 2. Sekitar tahun 77, ibu saya memutuskan untuk hijrah ke Jawa. Katanya mau kumpul sama saudara di Jakarta, yaitu bude saya dan kakak saya yang perempuan. Sementara kakak saya laki-laki kan berlayar antar pulau. Diajak hijrah ke Jawa, numpang perahu layar tetangga, yang kebetulan dia mau ke Semarang ambil muatan. Dapat tumpangan bertiga, ikutlah saya bertiga, ibu saya dan adik saya numpang di perahu layar itu. Berlayarlah dari Bone ke Makassar dulu. Di Makassar transit, ya kalau nggak salah 2 atau 3 hari, lanjut ke Semarang. Nah perjalanan dari Makassar ke Semarang itu yang luar biasa, menarik. Membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari dengan perahu layar tanpa mesin, dan penumpangnya hanya saya bertiga, ibu saya dan adik saya. Yang lainnya adalah ABK, anak buah kapal. Di perjalanan karena angin kencang nih, badai, tiba-tiba layar sobek, 1 tiangnya patah di atas ujung perahu itu. Tiang atas ujungnya itu kan karena kencangnya angin patah. Akhirnya perahu kan tidak bisa maksimal, ikuti arah angin sama terus
carilah pulau terdekat, berdampak di situ sekitar 3 hari atau 4 hari. Saya lupa nama pulaunya apa, tapi pulau kecil, berlabuh di situ, memperbaiki layar dan memperbaiki tiang patah. Setelah selesai, lanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Mas. Dan di Tanjung Mas Semarang itu, ibu saya ngajak ke rumah saudara lah. Semarang ini semacam yang paling disegani. Kalau orang dulu bilang kepala suku, itu Pak Haji Rauf, ibu melama. Jadi sampai Semarang, ibu saya, adik saya langsung dibawa ke rumahnya Pak Haji Rauf. Saya beberapa hari di situ, ya diberi tumpangan di situ, makan di situ, tidur di situ. Kalau nggak salah ya hampir 1 bulan lah. Pak Haji Rauf dengan ibu saya itu sepupu. Ibu saya itu 13 bersaudara. Ibu saya yang ke-13. Pak Haji Rauf itu adalah kerabat dekat dengan keluarga ibu saya. Kenalkan juga dengan keluarganya Bapak Haji Baco Abbas di Merican. Kehadiran saya bertiga alhamdulillah diterima dan difasilitasi, dilayani segala kebutuhan selama di Semarang oleh 2 keluarga besar itu. Bahkan suatu ketika sebelum saya kuliah, waktu itu saya udah gak punya harapan kuliah karena nggak diterima di negeri, biaya nggak punya. Nah, suatu ketika, tapi saya udah ke Jakarta, berkumpul sama bude saya di Jakarta, melanjutkan sekolah ya di Jakarta tahun 79 kalau nggak salah. Saya nggak sekolah kurang lebih hampir 2 tahun, 1,5 lah. Satu karena nggak punya biaya dan belum tahu gimana caranya kalau mau daftar ulang melanjutkan. Bude saya kan nggak tahu. Jadi selama 2 tahun itu saya sambil mikir gimana caranya melanjutkan sekolah, cari informasi segala macam. Ibu saya mendidik saya untuk belajar mandiri. Belajar mandiri dengan cara supaya satu harus mau kerja keras, tidak boleh malu untuk pekerjaan yang halal. Mencoba berusaha, jualan. Ibu saya mendidik saya untuk jualan. Masih ingat saya itu jualan gorengan. Di Jakarta itu ada namanya bakwan. Jualan bakwan, jualan lemper, jualan tape ketan, jualan bakpao. Jadi masa-masa itu ibu saya mengajari saya untuk hidup mandiri, hidup supaya tidak boleh malu. Hampir tiap malam dini hari sudah harus bangun, membuat adonan bakpao ya. Karena kan menunggu waktu 2-3 jam supaya bisa ngembang di bakpao, baru bisa dikukus. Di jam 2 jam 3 bangun, sholat, kemudian kerja sampai menjelang subuh, azan subuh, sholat subuh. Selesai sholat subuh siap-siap jualan. Karena kalau bakpao itu kan tiap hari buatnya, bakwan tiap hari. Kalau tape ketan kan dibuat dulu, nunggu 2-3 hari baru bisa dijual. Lemper itu dibuat sebelumnya, tinggal siap dipanggang. Jadi malam atau menjelang subuh atau baru habis subuh dipanggang dulu, masih hangat-hangat dibawa. Jadi saya bawa keliling kampung di Jakarta itu, gang-gang kecil masuk, saya teriak kue, saya bilang gitu.
kue, tapes, bakpao, itu hampir tiap hari. Kebetulan tempat tinggalnya Bude saya yang saya tumbang itu dekat pelabuhan di Jakarta. Jadi kalau udah melewati kampung-kampung sampai dekat pelabuhan, saya naik ke perahu-perahu tuh. Perahu-perahu kan ada tuh yang berlabuh tuh. Nah, dari perahu-perahu itu saya jualan tape, ketan. Justru banyak laku di perahu. Kadang diborong. Saya masih ingat lemper waktu harganya masih ya Rp50. Bakwan itu ya Rp5 atau Rp10. Bakpao Rp25. Waktu itu punya uang di Rp100 udah kayak orang udah gagah itu punya uang 100. Kan masih ada uang Rp5 pada masa. Rp5, Rp10, uang pecahannya Rp25, Rp50, Rp100, paling tinggi waktu itu kalau nggak salah Rp10.000 uang pecahan. Nah, selama kurang lebih 2 tahun sebelum saya sekolah, kerjanya itu terus. Kalau sore ke warung-warung yang saya tempati, yang saya titipi, ambil laku berapa, sisa. Kalau sisa ya saya bagi-bagikan ke orang-orang. Kasih aja gratis, kan udah sore kan. Kalau nggak dimakan ya mubazir. Selama kurang lebih 2 tahun sampai cari informasi untuk bisa lanjutkan sekolah, dapat saya dari teman-teman bergaul tuh tahu kalau mau lanjutin di sini aja dekat. Datang saya ke sekolah itu SD 05 pagi di Kalibaru, Tanah Merdeka itu. Karena waktu itu saya tinggal di ibu saya, dia namanya Gang Kelapa, itu ada di Jakarta itu dekat pelabuhan. Jadi kalau mau ke Tanah Merdeka lewat dekat pelabuhan itu dekat. Ya sekitar 3 kilo lah. 3 kilo sampai 3,5 kilo. Setiap hari saya tempuh dengan jalan kaki. Santai aja, sendiri. Dari rumah ke sekolah sendiri, karena kan sekolahnya beda-beda. Tapi buat saya bukan hambatan. Sekolah ya sekolah. Aku jualan kue ya siap-siap mandi sekolah. Kadang telat. Pernah suatu ketika SD saya datang terlambat, dimarahin sama ibu. Udah masuk, ya sudah. Terus besoknya datang lagi, walaupun tidak boleh masuk karena telat terus, datang lagi saya. Tetap tidak boleh masuk karena telat. Sampai berapa kali ada guru melihat saya di luar kelas tuh kan, duduk di situ karena mau masuk nggak boleh. Tapi saya tetap mau sekolah. Salahnya memang karena saya telat. Cuma saya nggak mau cerita sama guru kalau saya telat karena jualan dulu gitu loh. Berusaha orang lain tidak perlu tahu lah. Nah, karena saya duduk situ, ada guru lewat, ditanya, kamu kenapa di situ? Saya bilang, saya mau masuk kelas nggak boleh, karena saya terlambat. Nah, saya ditanya, kenapa kamu terlambat? Ya barulah saya cerita di situ. Saya terlambat karena saya pagi-pagi jualan dulu, Bu. Nah, mungkin ibu itu mulai tertarik, saya diajak ke ruangannya. Ditanya-tanya, kok bisa kamu jualan? Ceritalah saya panjang, intinya bahwa saya terlambat karena setiap hari bangun habis sholat subuh saya harus keluar jualan kue, jualan tape, jualan bakpao. Kenapa kamu jualan? Saya bilang ya, kalau saya nggak jualan saya nggak bisa makan sama ibu saya. Ibu saya buatkan itu, saya sama adik saya yang jualan. Adik saya jalurnya sendiri, jualannya saya sendiri. Sehingga saya baru bisa berangkat sekolah setelah saya jualan. Makanya saya terlambat. Nah, setelah itu saya diantar ke kelas supaya saya bisa diperbolehkan masuk.
Guru yang melarang saya dipanggil sama guru tadi yang ngajak saya ngobrol. Ya mungkin saya diberitahu lah kenapa saya telat. Setelah selesai, dalam, guru yang tadinya melarang saya masuk, mungkin iba kali ya, sudah diceritain sama guru yang tadi. Dia minta maaf. Maafin saya, sedih juga sih. Akhirnya biasanya kalau saya telat, udah tahu dia, itu aja. Sampai lulus, kerjanya begitu terus, sampai lulus SD. Lulus SD, masuk SMP. SMP pindah kontrakan ibu saya ke daerah mana itu? Mincang. Jalan Mauni Ujung. Kenapa pindah Jalan Mauni Ujung? Karena rumah kakak saya, bude saya itu kebakar. Kebakaran tahun 79. 81 ya. Saya daftar SMP sendiri, Mas. Saya nggak mau membebani ibu saya, karena ibu saya udah terlalu capek mikirkan bagaimana caranya bisa hidup. Jadi urusan sekolah semua urusan saya sendiri, kemauan saya sendiri, susah-susah saya rasakan sendiri. Buat saya, ibu saya memikirkan dua anaknya ini, saya sama adik saya udah cukup berat. Gimana caranya memutar otak supaya bisa makan sehari. Sehingga masalah-masalah kepentingan saya sendiri untuk sekolah, saya berusaha, ibu saya tidak boleh tahu. Kalau tuh nanya, saya nggak ngasih tahu. Nah, saya tanya, kamu bayaran sekolah dari mana? Saya bilang, ada. Kalau bermainan anak kan dulu ada musim kelereng, musim karet, musiman itu musim karet, musim gambaran, musim apalagi macam-macam. Nah, biasanya kalau saya main gitu, alhamdulillah menang gitu ya. Kelereng banyak. Nah, teman-teman kan kalah habis, beli. Saya bilang, ya udah beli punya saya. Dapat dulu. Musim-musim mobil-mobilan itu dari kayu saya bikin. Di dekat pelabuhan kan banyak potongan-potongan balok itu yang ukuran 4x6 buat kepala truk itu kan. Saya bikin. Saya cari baloknya, saya bikin, saya jual. Ya alhamdulillah orang mau beli. 25 rupiah, 50 rupiah. Dapat untuk beli buku. Untuk beli bayar SPP. Dapat. Ya nggak tahu, itu mungkin Allah yang ngasih jalan lah. Saya meyakini itu. Ya dengan cara itu saya alhamdulillah bisa sekolah. Dan waktu SMP di SMP Al Khairiyah Jakarta di Jalan Mimbi itu, saya berusaha untuk mengerjakan PR yang lebih awal. Dan waktu itu saya paling suka dengan matematika. Nah, teman-teman kan kalau matematika pada sulit mengerjakan. Kebetulan guru matematikanya galak. Namanya Pak Bawon, matematika SMP saya. Kalau dikasih tugas nggak bisa, tulang kering kita dipukul pakai penggaris panjang yang 1 meter itu. Di ininya, lutut dengkul yang dipukul. Nah, teman-teman kan takut. Kalau saya udah selesai kerjaan di rumah, dia ada PR, saya maju kerjaan. Nah dari situ teman-teman tahu, akhirnya belajar, kita diajari. Kadang ke rumah, dan saya diminta main ke rumahnya ngajarin, dapat duit. Mereka ngasih duit. Nih lu ambil, lu kan udah ngajarin gua, dia bilang. Saya terima, alhamdulillah rezeki, terima kasih. Ya udah ngumpul-ngumpulin gitu dapat. Jadi ibu saya tuh heran, kamu kok punya uang dari mana? Saya bilang, yang jelas saya dapat dengan cara yang halal, Pak. Saya diminta ngajarin teman-teman belajar matematika, dikasih duit. Ada main musim ini, menang, jual, dapat duit. Tetapi jualan kue setiap pagi tetap. Nah karena kebutuhan itu semakin meningkat,
Saya coba, ada teman nawarin jualan koran. Saya bilang kalau pagi nggak bisa, saya jualannya jual kue. Gak apa-apa, sore, mulai jam 4 sore sampai selesai. Saya coba waktu itu. Jadi ngider gitu loh mas. Koran gitu. Itu aja kerjanya. Koran. Selesai biasanya jam 7 malam. Di SMP, saya bayar SPP 1 tahun. Kelas 1 aja. Kelas 2, kelas 3 udah nggak bayar. Kenapa? Karena kepala sekolah, namanya waktu itu kepala sekolahnya Dr. Andes Kanim Atmawijaya, kepala SMP. Dia rupanya memperhatikan saya. Saya diundang ke ruangan kepala sekolah. Jawade, dari laporan guru-guru, kamu banyak bantu teman-teman kamu. Yang kedua, ini mau pemilihan OSIS. Kalau kamu saya minta jadi ketua OSIS, mau nggak? Saya bilang nggak mau, Pak. Kenapa? Saya kalau pagi harus jualan, sore jual koran. Tapi saya nggak bisa. Kenapa kamu jualan? Saya ceritain. Kaget kepala sekolah saya. Loh, jadi kamu begitu kondisinya? Iya Pak, kalau nggak begitu saya gimana bisa makan? Gini saja, kita kerjasama mau nggak? Maksudnya gimana? Kamu saya minta jadi ketua OSIS. Selama kamu jadi ketua OSIS, kamu nggak usah bayar SPP. Itu kepala sekolah. Benar Pak. Saya ini kepala sekolah, Kanim Atmawijaya. Keputusan saya berlaku di sini. Tapi saya nggak bisa ngomong Pak. Itu saya nggak bisa ngomong. Mau sambutan mulai dari mana nggak bisa Mas. Sudahlah, nanti kamu lama-lama bisa. Yang penting mau dulu. Terus ditunjuk Bapak atau dipilih? Ya pasti dipilih, tapi saya percaya kamu yang dipilih oleh teman-teman kamu. Karena teman-teman kamu udah pada minta ke saya. Gitu. Rupanya teman-teman saya ini kepala sekolah supaya nanti OSISnya Jawade gitu. Nanti kelas 2 sampai lulus kelas 3 kamu nggak usah bayar SPP. Tapi sarannya kamu harus mau jadi kepala sekolah. Ketua OSIS. Udah. Dari siswa mintanya begitu, kepala sekolah keputusannya begitu. Sudah. Akhirnya saya ketua OSIS, wakilnya Nurdin. Nah, semula kan satu periode setahun tuh. Kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3. Begitu naik kelas 3 kan tinggal setahun lagi sampai lulus. Pemilihan OSIS lagi Pak Kanim nggak mau. Nggak usah. Pengurus kemarin dilanjut aja setahun lagi. Jadi saya jadi ketua OSIS itu 2 tahun. Sesuai dengan permintaannya kepala sekolah supaya saya tidak bayar SPP sampai lulus. Jadi di SMP kesimpulannya saya bayar SPP hanya di kelas 1. 2 dan 3 sampai lulus nggak bayar. Daftar SMA tahun 84 dari Al Khairiyah yang diterima di SMA 52 itu cuma 2, saya sama yang namanya Suhud. Di 52 kelas 1 ada pemilihan OSIS. Kelas 1 di 52 itu kan ada 6 kelas. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu pengumuman saya dipasangkan dengan Syahrul Suwarno. Saya protes. Kok caranya begini? Saya nggak diminta persetujuan. Jawaban teman-teman, ini teman-teman yang ngusul. Sudah setuju sama wakil kepala sekolah. Namanya waktu itu Dr. Andes Laude. Bidang kesiswaan. Kepala sekolahnya Rafli Rusli. Nah, saya protes, saya diundang ke kepala sekolah, ke ruangannya. Saya ditanya, kenapa kamu nggak mau? Saya bilang, Pak, saya nggak diminta persetujuan. Lagi pula saya nggak bisa. Kenapa?
Saya ceritain di situ. Kaget Pak Laude, loh begitu? Iya. Kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa makan. Hanya dikasih nasihat. Kamu tetap jualan. Nanti di kelas 2, saya akan bantu kamu carikan beasiswa. Supaya kamu di kelas 2 nggak bayar. Supaya dapat beasiswa. Benar Pak? Ya saya akan usahakan. Saya ditugasi kepala sekolah untuk setiap tahun dapat jatah sekian siswa, dapat beasiswa. Saya akan perjuangkan supaya kamu masuk di situ. Tapi nggak sekarang. Nanti kalau kamu udah kelas 2 baru bisa turun. Terusnya saya ikut aja. Jadi begitu naik kelas 2 saya diundang Pak Laude. Kamu sini. Saya minta kamu bantu Syahrul Suwarno dosis. Yang kedua, saya minta kartu keluarga kamu, saya mau ajukan untuk dapat beasiswa. Sehingga kamu kelas 2 sudah dapat beasiswa. Siapa? Kelas 2 semester 1 saya diberitahu sudah turun beasiswanya, saya termasuk salah satu dapat kelas 2. Selesai kan saya jadi wakil ketua OSIS kan cuma setahun. Saya udah alhamdulillah selesai tugas. Saya undang Pak Laude, ditugasi untuk membentuk yang namanya Majelis Permusyawaratan Kelas MPK. Jadi saya nggak boleh lepas. Kata Pak Laude, kamu harus mau. Kalau kamu nggak mau, beasiswa kamu hilang. Ya mesti berarti beasiswa toh. Iya Pak, saya akan usahakan. Yang penting beasiswa saya tetap jalan. Kelas 1, 2, 3 masing-masing kan 6 kelas, satu angkatan. Kelas 1 6 kelas, kelas 2 6 kelas, kelas 3 6 kelas. Itu kan 18 ketua kelas nih. 18 ketua kelas dikumpulkan sama Pak Laude, wakil kepala sekolah, dimusyawarahkan untuk dibentuk Majelis Permusyawaratan Kelas. Sepakat. Singkat kata ya sudah jalan. Jadi ketua MPK pertama di SMA saya 52 itu saya. Yang pemilihannya lewat secara langsung masing-masing ketua kelas. Ya udah, perjalanan begitu sampai saya lulus. Tetapi pekerjaan saya jual koran tetap jalan, Mas. Jual kue tetap jalan. Karena kalau nggak makan. Apalagi mau bayar kontrakan rumah. Saya berhenti ketika saya mau ke Semarang. Waktu itu saya ke Semarang tahun 87 ke rumahnya Pak Haji Rauf itu. Daripada Jakarta bengong kan, kita kumpul di situ, kayak di Syarif, Pak Bidin sama family yang lain lah di situ kumpul. Terus suatu saat di situ Haji Puji Hati Abbas, putranya Pak Haji Baco Abbas yang diberikan, main ke Bung Lama, ketemu saya, hanya saya. Jauh, kan manggilnya Jauh, kadang manggil Om. Kamu rencana mau kuliah di mana? Wah, saya nggak tahu, nggak punya pandangan. Saya di sini mau kerja, mau ikut belayar. Saya ikut belayar sama siapa? Ya sama perahu kamu toh, saya bilang. Harapan Makmur ya namanya. Kebetulan yang mimpin itu bapaknya Puji sendiri, Pak Haji Baco. Waktu itu jurusannya rutenya ke Pontianak, Semarang Pontianak. Diizinkan saya ikut. Sebelum pronya berangkat, Puji nawarin saya, kamu mau nggak kuliah di Unisula? Kalau mau nanti saya daftarin. Saya bilang nggak punya biayanya. Ini aja baru mau cari uang. Udah sekarang kamu mau nggak di situ? Kalau mau saya daftarin. Kamu maunya
fakultas apa. Saya bilang bolehnya pilih berapa, maksimal 2 fakultas. Terserah kamu, pilihan pertama, kedua yang mana. Saya bilang, cobalah, tapi formulnya mana? Ya kalau kamu mau besok saya ambilin formulir. Jadi yang ambil formulir itu Puji itu. Yang membawa saya ke sini itu Puji. Puji hati. Besoknya datang lagi belum lama, Jo, ini udah saya ambilkan formulirnya, kamu isi. Gimana ngisinya? Kamu ini ngisi aja susah. Udah kamu tekan aja dah, nanti saya ngisi. Ya fakultas pilihan pertama apa, kedua apa? Saya bilang pertama hukum, kedua ekonomi. Saya tekan doang tuh yang ngisi Puji. Yang daftarin dia. Termasuk yang bayar pendaftaran ya dia. Saya nggak tahu. Udah saya isi, udah saya kasih. Dan nih, Ci, wis yo, sesuk tak gowo. Sesuk ada informasi tes, melu yo. Kan bahasa gitu sama saya tuh. Ya, ya. Sambil nunggu bertawan itu, kebetulan pronya udah mau berangkat, saya ikut berlayar. Semarang Pontianak itu butuh waktu 5 hari jalan laut. Sudah ada mesinnya sih, jadi udah agak enak. Tapi 5 hari. Ke sana, saya bawa muatan ke sini, bawa kayu balok itu. Saya mikul kayu, Mas. Lu ABK kan kalau nggak mau mikul kan nggak dimarahin sama ABK yang lain. Enak-enak aja di sini, nggak mau kerja, dapat gaji nggak mau kerja, nggak enak. Mikul kayu, kayak panggul di pelabuhan Tanjung Mas ini. Sampai lecet. Dapat dikasih balok kayu yang saya pikir terlalu berat, nggak kuat, saya lempar aja ke ke laut. Lempar wae nggak kuat saya. Dah. Tahu sama kerannya, udah kamu istirahat aja dulu, Mas. Dipaksain kalau nggak kuat. Setelah aku merenung, ternyata begini ya, susah ya cari. Susah. Setelah itu saya dapat pengumuman diterima dua-duanya, suruh milih. Ini saya milih hukum. Itu mau Pekantaruh diberitahu. Yo, tanggal sekian Pekantaruh loh, melu yo. Ya, dapat seragam segala macam. Saya kuliah karena saya udah nggak berlayar lagi. Sementara kuliah itu butuh biaya lagi. Yang melanjutkan berlayar itu adik saya. Adik saya namanya Abdul Hamid. Jadi waktu itu dia tidak melanjutkan studinya karena berlayar. Berlayar itu tujuan utamanya untuk membackup pendidikan saya. Jasanya besar buat saya. Tapi tetap yang paling besar jasanya ya ibu saya. Yang bisa mendidik seperti itu. Setelah kuliah, saya masih diberi tumpangan di Bom Lama tuh. Kira-kira 6 bulan. 1 semester. Di rumahnya Juhe. Rumahnya Angking. Rumahnya Angking sama Juhe kan dampingan tuh. Cuma sekat tembok. Jadi kadang saya tidur di rumahnya Angking atau di rumahnya Juhe. Angking itu sangat besar perhatiannya. Saat pagi udah bikin sarapannya, pulang kuliah bikin makannya, malam segala. Kadang Juhe, saya nggak bisa lupain itu. Jadi keluarga Bom Lama itu yang paling besar andilnya membawa saya ke Unisula. Sejak kecil memang ibu saya lah single parent ya.
tunggal mendidik, membentuk karakter saya dan membesarkan saya dan adik saya sampai dengan terakhir, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, ibu saya dipanggil oleh Yang Kuasa untuk kembali selamanya. Dan sebagai anak tentu satu sisi ya sedih, karena 2 hari lagi saya akan dikukuhkan sebagai guru besar, profesor di bidang hukum administrasi negara, sementara ibu saya sudah harus pergi lebih dulu, tidak sempat menyaksikan hasil perjuangan dan kerja kerasnya mendidik dan membesarkan anaknya yang bernama Jawad Hafiz dikukuhkan sebagai guru besar. Tapi saya mengambil dari hikmahnya bahwa mungkin saya meyakini ibu saya tidak ingin dipamerkan karyanya membesarkan seorang anak seperti saya, dan tidak ingin terkurangi keikhlasannya di dalam mendidik dan membesarkan saya dan adik saya seperti sekarang ini, sehingga beliau dengan sejuk, dengan penuh ketenangan kembali menghadap Yang Maha Kuasa. Dan saya dan adik saya harus mengikhlaskan kepergian beliau dan tetap melanjutkan apa yang ditanamkan kepada saya dan adik saya terhadap nilai-nilai kehidupan, nilai perjuangan dalam mengatasi problematika hidup, yang tidak boleh menyerah tetapi harus kerja keras dalam prinsip kebenaran dan kejujuran. Saya sengaja aktif berbagai kegiatan di kampus supaya satu, saya bisa banyak teman, yang kedua juga bisa menjadi sarana untuk bisa mendapatkan usaha-usaha yang bisa membantu kebutuhan sehari-hari. Dan alhamdulillah berkat kegiatan itu terbuka pikiran saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa sedikit menghasilkan untuk biaya hidup. Waktu itu saya mencoba yang namanya menawarkan bank soal ya. Saya mencoba mengumpulkan soal-soal yang lalu, mata kuliah yang pernah diujikan, kemudian saya tawarkan kepada teman-teman yang berminat. Alhamdulillah 1-2 orang ada yang berminat, dengan catatan mereka mau beli kalau sudah ada jawaban dari soal itu. Sehingga saya bersama teman-teman mengumpulkan soal, kita kerjakan bareng. Setelah ada dijawab, kita tawarkan teman-teman dan mereka mau beli. Nah, itu lagi dapat rezeki dari situ. Memang tidak banyak karena kami bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk melakukan. Tapi paling tidak itu menambahlah kebutuhan sehari-hari. Dalam perjalanannya sudah pasti saya mengalami jatuh bangun ya untuk menyelesaikan studi D1 ini. Bahkan kalau boleh saya bilang, family terdekat saya tidak percaya kalau saya bisa menyelesaikan studi. Tidak ada yang percaya karena melihat tidak mampu membayar biaya kuliah. Dengan pesimis beberapa orang terhadap saya itu justru memotivasi saya bahwa saya harus mampu membuktikan itu, harus bisa menyelesaikan studi. Bahkan pernah Mas, ibu saya sudah nyerah. Sudahlah, kamu nggak usah maksakan diri untuk kuliah. Adik saya juga udah menyerah. Percuma, biayanya banyak. Dari mana uangnya? Bude saya juga menyerah. Sehingga family yang tahu tentang kondisi ekonomi keluarga saya
itu sangat tidak percaya kalau saya bisa menyelesaikan S1. Artinya banyak yang nggak percaya kalau saya bisa sarjana hukum. Tapi ya karena saya sejak kecil dan saya cerita dari awal mau masuk sekolah, saya nggak mau menyerah. Saya bilang enggak, tetap saya. Pernah sampai dapat tagihan dari kampus, saya belum melunasi SPP, saya nggak ngomong sama keluarga, sama orang tua. Karena sudah tahu jawabannya. Begitu saya ngomong jawabannya, berhenti aja kuliah. Dari mana uangnya? Jadi persoalan itu saya hadapi sendiri. Saya putar otak gimana caranya, sampai saya datang ke bagian keuangan, minta diberi keringanan. Susah birokrasinya, harus izin ini, izin itu, persetujuan ini, persetujuan. Tapi buat saya, selama masih ada cara yang bisa ditempuh, saya lakukan. Saya tempuh itu. Sampai akhirnya bisa. Nah, bagaimana dengan yang belum terbayar itu? Ya tetap berusaha. Nah, yang paling sedih yang saya rasakan ketika mau masuk ujian akhir semester. Karena setiap mau ujian akhir semester kan lunas SPP. Sementara semester lalu belum lunas. Semester yang sedang jalan itu jangankan melunasi, bayar registrasi aja belum. Tapi karena saya tidak mau menyerah begitu saja, saya tetap maju. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit adik saya ada gajian dari pelayarannya dikasih, saya dapat kumpulin jadi satu. Ibu saya ada rezeki kasih, kumpulin jadi satu, udah buat nyicil SPP. Sehingga pelan-pelan SPP semester itu lunas. Terus begitu, setiap semester pasti yang momok yang saya alami itu mesti masalah SPP yang belum lunas. Tapi karena saya tidak menyerah, alhamdulillah petugas-petugas ini dulu mau mengerti karena saya aktif kan, aktif. Orang bilang aktivis, dan orang aktivis itu oleh pegawai TU itu mikir kalau aktivis, mikir. Soalnya kan waktu demo, apalagi ya waktu itu saya ya kadang sering demo-demo juga gitu. Ternyata demo-demo itu ada pengaruhnya juga gitu, dihitung. Jadi kalau usul nggak dipenuhi, mikirnya demo, ya dipenuhi. Dimomok dulu. Teman-teman seangkatan saya kalau bicara demo-demo itu salah satu nama yang muncul nama saya lah, samping nama-nama yang lain. Nah, pelan-pelan. Pernah suatu saat dari orang tua nggak ada, adik yang berlayar juga terlambat, ya, terlambat kerjanya. Sementara saya harus kebutuhan banyak. Pada suatu saat, nah ini sedikit. Yang nggak bisa ditunda itu kan makan sehari. Ya. Pada suatu saat, saya betul kos sama teman-teman. Tapi ketika mau makan, diajak teman-teman, saya menghindar. Di kos. Diajak makan, saya menghindar. Ayo makan tuh. Ya udah kamu aja. Alasan saya apa coba? Puasa. Sebetulnya bukan untuk puasa, karena nggak ada uang aja untuk makan. Waktu kos di Kapas Utara Raya, kos di Palang Rel. Kalau kos kan kalau makan masing-masing. Dan saya nggak bisa ngomong sama teman kalau saya nggak punya uang. Jadi bukan sekali dua kali. Ya, akhirnya saya buat supaya nambah pahala, mendingan saya puasakan saja. Malam makan itu kumpulin receh-receh itu supaya bisa beli nasi sebungkus.
nasi sebungkus di warung. Yang murah kan warung Tegal tuh dulu 5.000 masih dapat, 1.500 masih dapat. Tuh buat sahur. Karena kalau nggak puasa nggak ada uang untuk makan. Jadi supaya ada manfaatnya saya nggak makan, mendingan saya bawa ke puasa. Saya niati aja puasa sunnah. Nggak Senin, nggak Selasa, nggak Rabu, pokoknya waktunya itu nggak punya duit, puasa aja. Jadi sering mas, saya nggak makan itu bukan karena memang sengaja puasa, karena nggak punya duit. Tapi teman saya satu kos nggak ada yang tahu, baru saya jangan sampai tahu. Nah, kalau mau buka mereka belikan saya gorengan apa ini bareng. Jadi malam sahur itu bingung juga sahurnya pakai apa. Buat saya mas, sehari nggak makan tuh biasa, dan sehari makan sekali itu juga biasa pada masa itu. Salah satu mengapa saya mau aktif kegiatan itu untuk mengurangi beban biaya hidup saya sendiri. Karena dengan aktif kegiatan kita bisa makan tanpa beli. Saya bisa makan enak sama teman-teman di kegiatan itu tanpa saya mengeluarkan uang. Berangkat keluar pulang pergi jalan kaki. Kapas Raya sana itu ke sini sekitar mungkin 2 kiloan, lumayan. Jalan kaki. Saya lihat teman-teman saya naik motor apa. Kalau nggak ditawari numpang ya saya nggak mau minta numpangan. Kalau ditawari ya saya mau. Pulang juga begitu. Dan beberapa kali juga kalau pulang siang kan habis kuliah panas. Ya dalam kondisi puasa saja. Ya teman-teman yang motor ya karena nggak ditawarin numpang ya diam aja. Nah setelah itu kira-kira tahun kedua ada satu angkatan namanya Mustakfirin. Nah, dia sering nemani saya. Mustakfirin itu anak seorang kiai di Jamus Meranggen. Kakaknya Prof Anis Mustakfirin itu. Dan selama kuliah Mustakfirin itu sering nemani saya, sering ke kos-kosan saya. Dan setiap sama saya kalau makan mesti dia yang bayarin. Gak punya uang gimana? Dia ngajak makan. Jangan. Kenapa? Enggak ada apa-apa kamu. Sehari sekali 2 kali dia maklum. Ya wes. Enggak lah kamu aja yang jangan. Nanti saya makan sengaja kos-kosan. Padahal saya lagi nahan itu. Saya nggak ngomong. Karena udah sering, suatu saat dia nggak mau. Ayo sama saya kita makan. Boncengan. Sejak itu dia mungkin udah paham kan. Hanya sering di kos-kosan saya, tidur di kamar saya bareng, cerita-cerita. Kadang saya diajak ke rumahnya di Jamus, tidur di rumahnya Jamus. Karena mungkin dia tahu bahwa saya ini tidak punya biaya hidup saya terbatas. Itu soal pengalaman. Itu ini sepatu saya sampai tipis mas. Tumis sepatu saya tipis ini. Kenapa? Buat jalan. Keringetan. Kan sepatu saya kan haknya tinggi dulu dapat. Itu juga nggak beli, punya om yang belanya. Nggak dipakai. Saya minta dikasih. Tingginya tinggi mas. Sepatu pantopel itu.
tinggi tinggi sampai tipis banget buat jalan kaki mana-mana. Kalau naik motor kalau ada yang nawarin bonceng, jangankan makan sehari sekali, kadang nggak makan sehari. Saya bawa ke puasa. Dengan puasa itu menambah kekuatan psikologi saya. Saya niatnya aja puasa sunat. Terus selesai terus aktif di kegiatan organisasi ekstra. Namanya Himpunan Mahasiswa Islam, itu banyak membantu saya. Ya, temannya banyak, membuka wawasan saya, semakin meyakinkan saya menghadapi masa depan itu bisa, menghadapi masalah itu bisa. Melatih diri untuk bisa bicara tanpa teks itu banyak dari situ. Banyak. Terus bahkan dengan organisasi seperti HMI itu memperkuat karakter saya. Karakter bahwa tidak boleh cepat menyerah kalau ada masalah. Waktu lulus S1 tahun 92, tepatnya tanggal 22 April ya, 92. Saya alhamdulillah diwisuda sebagai seorang sarjana hukum dan saya merasa sangat bersyukur. 5 tahun mas S1 saya, bahwa saya sudah bisa meraih cita-cita saya sebagai seorang sarjana di bidang hukum. Buat saya sudah cukup, sudah sangat cukup. Di awal tadi orang nggak ada yang percaya saya bisa sampai sarjana. Bahkan saudara sendiri tidak percaya sama saya. Ibu saya sendiri nggak percaya sampai saya bisa sarjana. Begitu selesai, ibu saya luar biasa, terharu. Terharunya karena single parent, salah satu di antara 4 anaknya itu bisa selesai meraih gelar sarjana. Jadi sarjana hukum itu udah puncak impian saya, mas. Selama kuliah itu yang paling banyak kontribusi membentuk saya, meyakinkan saya itu lewat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Dan banyak senior-senior di situ. Di antaranya ada Pak Rektor sekarang, Profesor Gunarto, itu salah satu yang sangat kuat mensupport saya ketika mahasiswa. Karena beliau salah satu tokoh aktivis HMI pada masa itu. Dan teman-teman HMI yang lain, sehingga saya bisa meniti karir di HMI itu dari mimpin ketua komisariat, fakultas hukum, Korkom, lalu pengurus cabang Semarang, sampai di Batko Jawa Tengah dan DIY. Itu HMI, dan itulah yang membuka wawasan saya. Dan itu yang meyakinkan saya bahwa kalau kita mau pasti bisa. Begitu lulus, saya pernah mendaftar mau jadi dosen di sini tahun 92. Yang mendaftar 3 satu angkatan, saya, Samsudin, sama Mustafirin. Lawan politik masa dulu saya adalah Samsudin. Samsudin dari PMI, saya HMI. Mustafirin daftar. Kalau saya diterima, orang Samsudin ini protes. Kalau Samsudin diterima, orang yang mendukung saya protes. Sementara kotanya cuma 1, maka yang diterima cuma Mustafirin. Sehingga tahun 92 saya nggak diterima. Saya ambil pilihan untuk jadi seorang advokat acara praktek. Saya luntang-lantung 3 tahun, 92 sampai 95. Ya kadang diminta ngajar di Fakultas Hukum sebagai dosen tidak tetap ya, honorer. Ya sekali ngajar dikasih honor ya 500
maksimal 1 juta pada waktu itu. Nah, ini kantor advokat, Sandung mulai besar. 98 saya diminta ngajar di sini sebagai dosen tidak tetap beberapa mata kuliah. Kemudian tahun 2003 dekannya Prof. Gun di sini, Prof. Gun lah yang kerja keras memperjuangkan saya supaya saya bisa diterima di sini. Jadi tahun 2003 di saat Prof. Gun jadi dekan Fakultas Hukum Unisula, beliaulah yang memberi kesempatan ke saya untuk mengabdi di Fakultas Hukum Unisula bersama 3 yang lain, Prof. Bambang Timbawono, Prof. Anies, Bu Latifah Hanim. Jadi kami berempat itu yang direkrut oleh Prof. Gun saat beliau jadi dekan di sini untuk memperkuat pengembangan Fakultas Hukum. Kemudian 2004 diangkat sebagai dosen tetap. Nah, selama itu tahun 99 saya nggak berhenti mas sekolahnya mas. Karena saya udah buka kantor advokat sejak 95, lumayan dapat penghasilan. Karena di bidang ilmu saya tetap pengen lanjut. Tahun 99 saya daftar ambil S2 di Undip. 99. Biaya sendiri. Dari hasil advokat itu. Saya buka kantor pertama di Kendal, kemudian pindah ke Semarang di Soekarno-Hatta. 99. Nah, karena saya nggak fokus menyelesaikan studi S2 saya, lebih fokus pada pekerjaan pengacara. Kayaknya lama lulusnya. Saya lulus itu tahun 99, saya lulus tahun 2007. 8 tahun. Lulus 2007, 2008 daftar S3. Karena 2007 kan sudah dosen. 2004 tetap 2004 waktu itu dekannya Prof. Gun, rektornya Pak Rafiq Anwar. Nah, saya diminta Pak Rafiq untuk mau dikirim ke Australia ambil program doktoral. Tapi istri saya nggak boleh, sudah nikah kan tahun 94. Istri saya nggak boleh karena udah punya anak. Nah, yang ngarahkan saya supaya bisa lolos S3 di Undip itu Prof. Gun. Dia nyarankan, Mas Jafri yang penting daftar dulu aja di S3 Undip. Setelah diterima baru nanti saya dampingi lapor ke Pak Rektor. Begitu diterima, dapat surat pemberitahuan diterima, selesai semua, saya laporan ke Prof. Gun selaku Wakil Rektor 2, didampingi ke Pak Rektor, Pak Rafiq. Pak Rafiq menyetujui S3 saya. Ya alhamdulillah disetujui S3 saya. Jadi andil terbesar saya untuk studi lanjut di Unisula, masuk ke Unisula sampai studi lanjut itu Prof. Gunarto. Dan beliau pada memperjuangkan sesuatu nggak akan berhenti sebelum tercapai. Itu luar biasa. Perhatian, supportnya dari A sampai Z, pokoknya sampai selesai. 2 nama inilah yang paling besar andilnya terhadap saya. 1, Profesor Dr. Gunarto. Yang kedua, Profesor Dr. Bambang Timbawono. Senior di atas saya itu almarhum Profesor Rafiq Anwar yang mengantarkan saya bisa mencapai pada jenjang akademik tertinggi, guru besar di bidang hukum administrasi. Tentu yang lain juga punya andil. Tapi kalau boleh saya bilang motornya, ya, yang berdiri terdepan dan paling depan dan paling akhir mengantarkan saya itu 2 nama itu. Sehingga kalau boleh saya bilang, capaian guru besar saya ini sebetulnya di luar mimpi saya. Ini betul-betul
satu bonus yang luar biasa dari Allah. Allah memberikan bonus yang sangat besar dengan mengizinkan saya untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi sebagai guru besar di bidang hukum. Selama masih diamanai untuk memimpin Fakultas Hukum Unisula sebagai dekan, tentu saya ingin membawa Fakultas Hukum Unisula itu menjadi sebuah fakultas hukum yang lulusannya memiliki daya saing internasional. Jadi daya saingnya internasional. Karena saya menginginkan lulusan Fakultas Unisula itu daya saing internasional, maka pengelolaan Fakultas Hukum itu harus go internasional. Saya tidak ingin bersaing pada Fakultas Hukum PTS yang biasa di dalam negeri, tapi saya ingin bersaing dengan Fakultas Hukum yang excellent, Fakultas Hukum yang go internasional, Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UNAIR, Fakultas Hukum UGM, kemudian Fakultas Hukum di beberapa negara-negara asing, misalnya Fakultas Hukum di Nederland, Fakultas Hukum di Amerika itu Harvard, Fakultas Hukum yang terbaik di Inggris, di Australia. Jadi mindset saya itu ke sana. Karena saya ingin membuat lulusan Fakultas Unisula daya saing internasional, maka saya sudah mulai mempersiapkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum yang berkelas internasional, yang saya beri nama International Class Program, di mana mahasiswanya itu dari dalam negeri dan luar negeri, dosennya juga dalam negeri dan asing luar negeri. Perkuliahannya menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua prodi, S1, Magister Hukum, Notariat, dan Doktor Ilmu Hukum. Sehingga yang sudah saya rancang itu S1 paling tidak nanti ada satu kelas internasional yang jumlah mahasiswanya nggak perlu banyak, ya sekitar 10-an lah atau lebih sedikit, maksimal 20. Demikian pula Magister Ilmu Hukum, Notariat, dan Doktor Ilmu Hukum. Nah, yang sudah berjalan ini sekarang adalah pasca sarjana untuk mahasiswa asingnya. Dan pada itu alhamdulillah mensupport bahwa Fakultas Hukum Unisula ini saya selalu memperluas kerjasama dengan Fakultas Hukum di beberapa negara. Kegiatan-kegiatan KKL luar negeri saya selalu titip ke Kaprodi, hasilnya adalah kerjasama. Kerjasama itu yang bisa di-follow up untuk penyelenggaraan kelas internasional. Makanya bulan Mei yang lalu, bulan Juni yang lalu, kita menggelar satu event internasional yang menghadirkan 13 pembicara yang hadir secara fisik 10. 13-nya by daring. Dan tindak lanjutnya adalah kita minta kesediaan untuk menjadi dosen tamu, minta juga dibantu untuk menghadirkan mahasiswanya ke sini supaya menjadi bagian dari mahasiswa kita. Sudah ada beberapa yang saya tekan sebagai MOU. Dengan Mesir udah jalan, Al-Azhar Kairo Mesir. Dengan Yordan sudah jalan. Ke depan mau kita galang dengan Turki sama satu lagi di Amerika itu di Maldives ya, Universitas Islam di Maldives. Insya Allah September S3 ke Eropa, kunjung ke 6 negara, Belanda, Prancis, Jerman, Belgia, Swiss, dan Italia. Kalau S1 itu namanya program kekhususan. S1 itu ada urusan pidana, perdata, hukum tata negara, hukum Islam, hukum administrasi negara, kemudian hukum bisnis. Dulu ada hukum haris, kok udah nggak ada. Jadi paling hukum internasional ada sekitar 7 program kekhususan di S1. Sedangkan Magister Hukum itu konsentrasi
konsentrasi hukum pidana, konsentrasi hukum perdata, konsentrasi hukum tata negara, konsentrasi hukum administrasi negara. Kalau notariat kan memang cuma satu. Kalau dokter ilmu hukum tergantung pilihan mahasiswa. Dia mau memperdalam di kepakaran apa. Pidana berarti kan dia harus mencerminkan di disertasinya. Sehingga untuk program doktor itu konsentrasinya kemana yang menentukan mahasiswa sendiri. Disertasinya mau membahas tentang apa? Kalau membahas tentang hukum bisnis, berarti dia larinya ke perdata. Bahas tentang korupsi larinya ke pidana. Bahas tentang pemilu larinya ke tata negara. Mau membahas tentang birokrasi penyelenggara tata kelola pemerintahan, berarti HAN. Jadi itu spesifikasi. Yang pertama tentu Fakultas Kedokteran Umum ya. Baru kedua Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Ekonomi. 3 fakultas besar inilah yang menonjol di Unisula. Dan memang harus diakui 3 fakultas ini adalah fakultas yang cukup tinggi ratingnya di publik. Hukum dosennya itu 95% dosennya udah doktor. Dari doktor itu 35% berusaha profesor. Jadi student body fakultas hukum itu ya termasuk fakultas yang besar. Bahkan Pak Rektor sedang mendorong untuk penyelenggaraan internasional class program yang nanti akan di-launching di tahun 2026. Salah satu fakultas yang diminta dipersiapkan itu adalah hukum. Jadi saya selaku dekan Fakultas Hukum sudah jauh-jauh hari mempersiapkan untuk kelas internasional. Waktu yang saya miliki itu saya abdikan sebesar-besarnya untuk kemajuan institusi dan kemanfaatan banyak orang. Kalau untuk pribadi buat saya sudah cukup. Saya sudah sangat bersyukur yang diberikan Allah seperti sekarang ini sudah sangat luar biasa. Semua orang sudah diberikan modal dasar oleh Allah ya. Sudah diberikan modal dasar, yaitu kesehatan lahir dan kesehatan jasmani, lahir batin. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir rasional. Kesehatan itu harus digunakan sebagai modal untuk berpikir rasional. Kesehatan itu digunakan sebagai modal untuk berbuat yang terbaik. Kesehatan itu digunakan sebagai modal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup. Dan yang terakhir, kesehatan itu harus digunakan untuk memberikan yang terbaik bagi banyak orang, baik sifatnya institusi maupun sifatnya perorangan ataupun kelompok. Pada dasarnya semua orang bisa maju, bisa berhasil. Dia punya percaya diri yang tinggi. Percaya diri itu modal utama. Dengan percaya diri yang tinggi itu membuat seseorang tidak mudah patah harap, tidak mudah patah semangat, tidak mudah menyerah. Jangan menyerah karena keadaan materi. Jangan menyerah karena adanya hambatan. Yang saya lalui, saya alami. Semakin kita diremehkan orang, maka semakin tinggi kepercayaan kita untuk mencapai satu tujuan. Keadaan kita hari ini yang sangat terbatas, itu tidak selamanya kita terbatas untuk ke depan. Tapi keterbatasan yang ada sekarang ini harus dijadikan sebagai modal utama untuk menyemangati kita bahwa ke depan saya pasti bisa. Biarlah orang lain merendahkan kita, tapi kita tidak pernah merendahkan orang. Biasanya orang yang kalau ekonominya terbatas itu direndahkan. Kemiskinan itu bukan alasan untuk tidak mau maju. Yatim atau yatim piatu bukan alasan untuk tidak bisa maju. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil.
Maka jangan pernah berhenti untuk berusaha kalau ingin berhasil. Sekecil apapun usaha itu, pasti ada hasilnya. Nah, kalau Anda ingin berhasil yang tinggi, maka harus kerja keras lebih tinggi lagi. Cobaan-cobaan yang dihadapi itu, jangan mudah menyerah. Tapi setiap cobaan, setiap hambatan, setiap godaan, bahkan setiap ancaman, jadikan sebagai motivasi. Jangan pernah malu untuk mengakui dan membanggakan orang tua, khususnya seorang ibu. Seburuk apapun keadaan ibu itu, tapi dia adalah pahlawan. Ibu saya adalah seorang malaikat perjuangan saya. Bahkan pernah saya nemani ibu saya jualan saya dari rumah ke rumah. Untungnya berapa? 5.000, 10.000. Jalan tuh dari rumah ke rumah. Doanya seorang ibu itu adalah pintu keberhasilan. Di dalam Al-Quran kan bilang, jangan sekali kamu berkata pada ibumu, karena itu akan menyakiti perasaan ibu. Kalau ibu perasaan sudah sakit, kita sulit untuk bisa mendapatkan, untuk bisa dibukakan jalan. Ini hari kerja, hari apa, kalau saya memang perasaan harus pulang, saya pulang. Saya nggak bisa dihambat oleh aktivitas apapun kalau saya sudah kepengen pulang ke ibu saya. Saya tinggal semua itu. Kalau saya udah nanti saya mau ketemu, apalagi adik saya telepon, saya tinggal semua urusan. Artinya ibu itu harus menjadi prioritas. Saya pulang itu saya cium-ciumin. Saya nggak mau cerita itu. Saya bersihkan kakinya, apalagi saya tahu kadang gatal, saya bersihkan. Dan buat saya sedikit pun nggak ada rasa malu atau rasa nggak ada. Malah saya merasa nyaman, bangga, puas. Dan ibu saya tersenyum kalau saya itulah. Dan saya meyakini itu bagian yang bagus, sehingga Allah memberikan jalan. Maka kembali ke awal, sama sekali saya tidak punya mimpi kalau bisa jadi bisa. Jadi sarjana hukum aja itu sudah luar biasa. Diberikan bonus S2, S3, guru besar, sudah sangat. Saya meyakini itu adalah bagian dari doa-doa ibu saya setiap malam. Hatinya yang tembus, doanya yang tembus, ucapannya yang tembus, pikirannya yang tembus. Tembus kepada siapa? Tembus ke di atas. Dan di atas akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh seorang ibu. Saya jadikan ratu. Ridhonya Allah tergantung ridhonya seorang ibu. Di dalam ridho doa seorang ibu. Tanpa ridho, tanpa doa seorang ibu, tentu tidak bisa.